Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Sauki dengan NIM 201031231077. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan berjudul mendapat pro terhadap dampak tentang perpindahan ibu kota Indonesia. Ini adalah gambaran calon ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara yang bernama Ibu Kota Nusantara. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah gagasan perpindahan ibu kota, yang kedua adalah efek ekonomi terhadap pemindahan ibu kota Indonesia, dan yang ketiga adalah alasan perpindahan ibu kota. Pembahasan yang pertama adalah gagasan perpindahan ibu kota. Dikutip dari Pikiran Rakyat.com, Presiden Jokowi dengan penuh optimistik memimpin rapat terbatas sebagai tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota negara. Pada pandangannya, pemindahan ibu kota sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk berselancar dengan era global yang kompetitif dan menuju negara maju. Ada 2 pertimbangan. Saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan publik serta bisnis. Pertanyaannya, mampukah Jakarta memikul beban tersebut? Menurut Presiden, beberapa negara sudah melakukan perpindahan ibu kota negara dengan mempertimbangkan mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya Korea Selatan dari Seoul ke Sejang, Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, demikian pula Kazakhstan, Malaysia, dan lain-lainnya. Perpindahan ibu kota ini diprediksi menelan biaya yang sangat besar. Sebagaimana yang diusulkan oleh Bappenas, ada 2 skema yang ditawarkan, skema right-sizing dan non-right-sizing. Dengan skema right-sizing, biaya yang diperlukan sebesar 323 triliun, sedangkan yang non-right-sizing sekitar 466 triliun. Dengan estimasi anggaran yang sangat besar ini, rencana perpindahan ibu kota menuai pro. Mereka yang pro mengajukan beberapa argumentasi. Yang pertama adalah beban demografi Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir, dan tanah longsor. Yang kedua adalah produktivitas kerja, karena ASN dan non-ASN yang tinggal di daerah penyangga Jakarta yang macet sekaligus menimbulkan stres. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan di Nusantara. Yang keempat, berdampak positif pada dunia usaha dan investasi karena memunculkan kota metropolitan baru. Yang kelima adalah efisiensi, karena ibu kota baru akan mengadopsi konsep smart city karena menggunakan transportasi elektrik dan lain-lainnya. Pembahasan yang kedua adalah efek ekonomi terhadap pemindahan ibu kota di Indonesia. Dikutip dari Ekbank Setda Bulelengkap Go ID, skema untuk pembiayaan ibu kota baru didapatkan dari pengelolaan aset dari ibu kota baru maupun di Jakarta, kerjasama pemerintah badan usaha, investasi langsung baik swasta maupun BUMN. Namun porsi pembiayaan yang paling banyak didapat nantinya dari KPBU sekitar 340,6 triliun dan investasi langsung. Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, ini akan mengatasi permasalahan mengenai kesenjangan dan pemerataan sehingga akan mendorong pada kawasan ekonomi khusus dan industri yang ada pada pulau-pulau di luar Jawa. Dengan adanya pembangunan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur, nantinya juga diharapkan akan menambah produk domestik bruto sebesar 0,1 dari realisasi PDB karena untuk memanfaatkan sumber daya potensial yang belum bermanfaatkan, serta akan mengurangi kesenjangan sosial dari aspek ekonomi yang terjadi pada individu maupun kelompok, yaitu dengan melihat adanya kenaikan harga modal sebesar 0,23% dan terjadi kenaikan harga modal sebesar 1,37%, serta mendorong adanya investasi khususnya di sektor jasa. Calon ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara, merupakan salah satu wilayah penyumbang devisa negara terbesar bagi penambahan dana APBN. Kutai Kartanegara adalah kontribusi terbesar perekonomian daerah di Kalimantan Timur. Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki 5,2 juta hektar tambang dari 24% luas wilayah daratan Kalimantan Timur, serta sumbangan 26% PDRB di Kalimantan Timur.
Melihat dari total kekayaan yang dimiliki Kutai Kartanegara, tidak salah lagi bila Kutai merupakan kota terkaya di Indonesia. Selain Kutai Kartanegara yang dijadikan sebagai ibu kota baru, Penajam Pasar Utara juga nantinya akan menjadi wilayah dari pemindahan ibu kota baru. Peluang ekonomi bagi masyarakat dan investor merupakan salah satu dampak dari pemindahan ibu kota ke Penajam Pasar Utara. Perekonomian masyarakat nantinya akan pindah pada sektor barang dan jasa. Dari pemindahan ibu kota ini diharapkan nantinya akan banyak perusahaan serta investor yang menginvestasikan di daerah Penajam Pasar Utara sehingga akan meningkatkan perekonomian yang ada pada wilayah tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah alasan perpindahan ibu kota. Dikutip dari Kompasiana.com, kita semua tahu bahwa Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan bisnis yang sangat tinggi. Tak heran jika banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencoba peruntungan di Jakarta. Sehingga dengan perkembangan ekonomi seperti itu, maka wajar jika semua orang ingin berpindah ke Jakarta untuk mengadu. Dampak dari perpindahan yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat Jakarta menjadi kota yang tidak lagi ramah dan kondusif untuk menjalani sebuah pusat pemerintahan yang baik. Jakarta menjadi kota yang tidak ramah karena polusinya, kemacetan, banjir, hingga kemiskinan yang menjadi ancaman nyata yang sering kita lihat di media. Kondisi ibu kota Jakarta yang seperti ini wajar untuk pemerintah memikirkan langkah yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi saat ini. Dalam menanggapi pro dan kontra, pastinya semua sudah terbiasa terjadi di setiap pengambilan sebuah keputusan. Selalu ada yang namanya pro dan kontra dari setiap orang. Semua orang berhak untuk berpendapat tapi harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Tidak asal bunyi dan melakukan provokasi yang mengarah kepada perpecahan dan pertikaian yang ada di dalam negeri ini. Semua hal ini pasti sudah dipikirkan dengan matang dan sungguh-sungguh karena ini adalah sebuah lingkungan yang tidak sehat dalam melihat sebuah ibu kota. Dikutip dari CBNC Indonesia.com, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyampaikan hasil kajian mengenai pemindahan ibu kota melalui rapat terbatas atas Kabinet. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Bujitnegoro menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya. Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena 6 alasan utama, yakni yang pertama adalah mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Yang kedua adalah mendorong pemerataan dan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga adalah mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Yang keempat adalah memiliki ibu kota negara yang mempresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, grand, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional. Bambang mengaku sudah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo agar mengambil alternatif pemindahan ibu kota keluar Jawa. Selain itu, lokasi ibu kota baru nantinya harus berada di tengah NKRI. Pemerintah mendesain ibu kota baru untuk mendorong pemerataan keluar Jawa. Karena itu, Presiden RI lebih memilih opsi ketiga, memindahkan keluar Jawa. Untuk pemerataan ekonomi dan besar ibu kotanya pun akan dikendalikannya, ujar Menteri Bambang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.